26 nama tokoh besar korupsi MBG siap dibongkar. Data ponsel Sony Sonjaya jadi kuncinya. Setelah Sony Sonjaya mengajukan diri menjadi justice kolaborator, data ponsel Sony siap menjadi saksi dan bukti nama-nama tokoh besar yang menikmati dana dari korupsi MBG. Melalui kuasa hukumnya, Sony mengatakan orang berpower lah yang memberinya perintah dan dia tak mampu menolak karena tak punya kuasa sehebat orang tersebut. Sangat menarik untuk kita simak sob. Babak baru korupsi MBG, Sony Sonjaya minta jaminan keselamatan demi justice kolaborator. Sony Sonjaya secara tegas mengatakan tak mau menjadi tumbal di mega korupsi kasus MBG ini sob. Sony mengatakan takut keselamatannya terancam jika dia mengungkap kejujuran yang sebenarnya. Bayangkan seorang purnawirawan Polri bisa takut saat akan berkata jujur di Indonesia ini. Tapi di satu sisi dia mengatakan siap mempertaruhkan nyawa demi sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Wow, korupsi MBG, Sony Sonjaya ajukan diri jadi justice kolaborator. Mari kita simak sob. Secara mengejutkan, terdakwa korupsi Sony Sonjaya bersedia mengajukan diri untuk mengungkap mega korupsi MBG sob. Akankah ada nama lain selain mereka bertiga yang menikmati uang dosa hasil korupsi MBG tersebut? Terkini pengganti kepala BGN Ibu Nani dinyatakan berpeluang akan diperiksa Kejagung untuk mendalami kasus korupsi yang membuat satu Indonesia heboh. Dan Hindayana sebut Joko Widodo menerima uang suap MBG sebesar 2 triliun. Saya punya cek nota transfer. BGN itu ternyata didirikan Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Kok bisa Pak Dadan yang korupsi MBG yang untung miliaran per hari, tapi hartanya masih tetap tercatat 9 miliar. Ternyata Pak Dadan meskipun korupsi, dia dapat backingan dari Pak Jokowi. Makanya selama 1,5 tahun ini korupsinya aman dan gak ketahuan. Jadi sebenarnya BGN itu inisiatif dari Pak Jokowi. Dia bikin BGN lewat Perpres nomor 83 tahun 2024 beberapa bulan sebelum beliau lengser. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak. Pak Dadan mengaku alasan Pak Jokowi bikin BGN karena itu merupakan keberlanjutan. Maksudnya keberlanjutan kan BGN itu baru. Apa korupsinya yang berlanjut? Sementara itu kepala BGN yang baru Bu Nani SD yang jejak digitalnya bocor, katanya pengen jadi anak Pak Jokowi. Andai saya anak Pak Jokowi, saya akan jadi ketua partai. Pengeri yang dipikirin kekuasaan dan hidupnya dikelilingi koruptor. Pantes sih rupiah dan IHSG hancur karena asing nggak suka sama MBG. Ternyata itu sumber kerusakannya dari Pak Jokowi. Siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional? Siapa yang tanda tangan? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Teman-teman, kasus ini harus kita kawal terus sampai jelas uang korupsinya lari kemana. Si Hendrik berulah lagi cuy, bahkan dia joget-joget di acara Pak Prabowo. Jadi beberapa hari lalu Pak Prabowo bikin acara pengumpulan para bos dan penggerak mitra MBG seluruh Indonesia. Nah yang bikin rame justru kelakuan si Hendrik ini cuy. Ternyata dia juga diundang dan dia kumat lagi joget-joget kayak gini. Padahal kita semua tahu kalau MBG ini sekarang lagi nggak baik-baik aja. Kepala BGN ketangkep dan banyak pengadaan barang dan jasa oleh BGN yang bikin publik emosi. Ditambah lagi lihat si Hendrik joget-joget, kan jadi tambah emosi. Kesannya kayak nggak ada empati sama sekali orang ini cuy. Lagian dulu kayaknya udah ditutup kan dapur si Hendrik ini. Ternyata sekarang udah beroperasi lagi seperti semula. Bisa pamer lagi dia sambil joget 6 juta per hari. Kalau kamu ikut kesel juga nggak lihat kelakuan orang ini? Selalu dibuat kagum sih sama kepala BGN yang satu ini nih, Bapak Dadan Hidayat. Mulai dari pengeluaran anggaran yang fantastis, luar biasa. Kemarin kita kagum banget, mulai dari anggaran beli sarung kaki, beli piring, beli semir sepatu, semir otak, banyak banget anggarannya. Kagum kita. Nah sekarang kita dibuat kagum lagi nih. Baru semalam keluar dari pekerjaannya, paginya udah langsung dapat panggilan. Cuman bedanya panggilan KPK. Kayaknya kurus lagi nanti Bapak ya. Ada sehat-sehat ya Pak ya. Tinggal menjalani aja Pak. Menjalani hidup yang baru di balik jeruji besi. Selamat atas kinerja Bapak. Aduh. Ya, hati-hati Pak. Di dalam panas. Lanjutkan.
ada 24 jam beliau dicopot sebagai kepala BGN, akhirnya Pak Dadan Handayana ditahan Kejagung sepulang haji. Nah, Pak Dadan ini ditangkap karena dugaan korupsi satuan titik SPBG ya. Tapi dari dulu Pak Dadan ini menurut kayak selalu membuat publik itu marah dengan dengan pernyataannya yang blunder dan juga dengan kebijakan ya, kebijakan tapi tanpa izin dulu sama Menteri Keuangan atau sama Presiden. Contohnya kayak membeli 21.000 motor listrik, pengadaan kaos kaki, pengadaan tas, pengadaan sertifikat. Itu kayak membuang-buang uang. Harusnya digunakan untuk yang penting, tapi beliau membuang uang untuk hal yang tidak penting. Belum lagi kebijakannya dia ingin membuat kayak makan bergizi gratis di kota Mesir atau Arab. Dan karena gini ya, program MBG itu merupakan program yang sangat bagus ya, karena menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan anak gizi, dan juga menciptakan perputaran roda ekonomi di kelas bawah atau di masyarakat desa. Jadi dengan adanya Pak Dadan ditangkap itu sepertinya malah lebih banyak yang bahagia daripada yang kecewa. Tapi ya, mengingat kayak programnya beliau kayak banyak yang nggak suka sih dengan yang dibuat beliau. Bagaimana pendapat kalian? Apa sih Son? Huh? Orang mah tobat Son, minta ampun sama Tuhan. Lu sempet-sempetnya nulis surat buat Bu Nani, nulis surat buat kami rakyat Indonesia. Makasih ya rakyat Indonesia, duit kalian saya ambilin. Maafin ya. Nah gitu. Lagi itu yang pada komen pasukan buzzer lu ya. Makasih Pak Sony, saya percaya Pak Sony orang baik. Semangat Pak Sony. Terus mention Bu Nani. Ih tega banget Bu Nani, korbanin temen sendiri. Lu tuh bukan korban Son, lu di sini penjahatnya. Jadi lu nggak usah playing victim seakan-akan lu dikorbanin. Kalau emang lu kerja bener juga nggak bakalan kenapa. Lu dikasih kepercayaan sama presiden, bukannya lu tanggung jawab dengan benar ya, malah lu pakai buat memperkaya diri lu sendiri sama kroni-kroni lu itu. Maling aja, nggak usah playing victim. 5 pejabat pemerintahan Prabowo yang dipecat karena korupsi. 1. Immanuel Ebenezer, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. 2. Silmi Karim, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 3. Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional. 4. Letjen TNI Lodewijk Pusung, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 5. Irjen Pol Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. BGN belum mampu mewujudkan senyum anak Indonesia dari Miangas sampai Purwokerto. Karena jangan sampai setiap pejabat BGN hari ini sibuk masing-masing cari panggung. Sementara tujuan dan cita-cita Bapak Presiden hari ini tidak tercapai karena Anda sibuk sidak-sidak di dapur. Bahkan yang lebih kerennya lagi adalah salah satu wakil kepala badan sudah sering tuh bertindak selaku dan bergaya seperti ormas, ya kan? Kenapa saya mau bilang seperti ormas? Karena dikontenin terus kan gitu. Saya juga memang sedikit aneh juga sama Ibu Nanik Deang ini. Sebentar nangis, sebentar marah, sebentar ngomel, sebentar tersenyum. Hari ini tidak memberikan suasana kebatinan yang cukup bagus di BGN. Toh udah capek-capek diverifikasi, sudah dibangun, disetujui, habis itu disuspend lagi. Artinya apa? BGN kan ingin menunjukkan bahwa BGN telah menghamburkan, kalau 3.000 dapur sesuai dengan pernyataannya Bapak Presiden, berarti BGN telah menghambur-hamburkan uang 3 triliun per bulan. Sia-sia itu dapur dibangun, kemudian disuspend kembali. MBG akhirnya makan korban. Tapi kali ini korbannya bukan anak sekolah, korbannya pengusaha. Jadi pengusaha asal Sukabumi itu menagih dana ratusan miliar kepada Badan Gizi Nasional. Nah, dana tersebut itu disebut sebagai dana talangan untuk proyek. Jelas ya, dana talangan untuk proyek dapur perintis makan bergizi gratis. Nih kalian lihat aja dulu videonya, nih. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya Pak Presiden, supaya husnul khotimah. Pengusaha asal Sukabumi Haji Mujazin menagih pengembalian dana sebesar ratusan miliar kepada Badan Gizi Nasional. Dana tersebut sebelumnya disetorkan sebagai dana talangan untuk proyek dapur perintis makan bergizi gratis. Mujazin mengaku telah menyetorkan dana secara bertahap berdasarkan nota kesepahaman yang ditekan pada 2025. Namun, hak pengelolaan 97 dapur yang dijanjikan disebut tak pernah terrealisasi. Gila nggak tuh? Bukan 1M, 2M, ratusan M. Serem kan? Nah, melalui kuasa hukumnya, Haji Mujazin itu mengaku telah menyetorkan dana sesuai kesepakatan. Jadi jangan kalian bilang MBG itu bukan proyek.
MBG itu investasi paling sial di tahun ini, yang ngasih uangnya 1 hari sebelum Dadan ditangkap. Coba kira-kira menurut kalian.